bisa hadir dalam kegiatan pertemuan pengembangan kemampuan keluarga yang rutin kita lakukan setiap bulannya. Sebelumnya, saya Rian Setiadin, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam kegiatan hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas modul 8 sesi 12, yaitu mendukung penggunaan jamban yang sehat. Jadi tujuan kita hari ini yaitu belajar tentang pentingnya jamban yang sehat, khususnya di rumah ibu-ibu desa Naru Barat ini. Kenapa sih kita harus belajar atau membahas terkait pentingnya jamban sehat itu, ibu-ibu? Perlu ibu-ibu ketahui bahwa stunting itu salah satu pencegahnya bisa dengan memiliki jamban yang sehat. Bukan saja hanya memiliki jamban, tetapi harus sehat, perlu ibu-ibu ketahui. Kenapa? Karena sekarang masyarakat kita sebagian besarnya itu masih banyak yang BAB di sungai, pekarangan rumah, sawah, dan lain sebagainya, sehingga itu sebenarnya bukan pola hidup yang sehat, ibu-ibu. Kenapa? Karena ketika kita buang air besar di sawah, di pekarangan rumah, itu akan mengundang berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena BAB yang kita buang di situ akan mencemari air, tanah, bahkan udara, ibu-ibu. Jadi ketika dicemari, akhirnya lalat itu banyak yang hinggap di kotoran tersebut. Akhirnya lalat berterbangan ke makanan atau hinggap di makanan ibu-ibu hamil ataupun anak-anak sekitar lingkungan tersebut. Jadi sehingga akibat hinggapnya lalat tadi akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, cacingan, dan lain sebagainya. Sehingga penyerapan gizi yang ibu hamil ataupun anak tadi makan, gizinya itu terhambat karena penyakit tersebut, sehingga anak itu akan cenderung stunting, ibu-ibu. Makanya perlu kita belajar atau perlu kita bahas terkait jamban sehat ini, ibu-ibu ya. Jadi kita akan bercerita tentang 3 hal. Yang pertama, pentingnya penggunaan jamban sehat. Yang kedua, ciri-ciri jamban yang sehat. Dan yang ketiga, cara mengakses jamban yang sehat. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu peserta P2K2 ini, apakah di rumah Bapak Ibu itu sudah tersedia jamban? Sudah, Pak. Sebagian sudah, sebagian belum, Bu ya. Sekarang yang sudah memiliki jamban, apakah kondisi jamban itu menurut ibu-ibu itu sehat atau gimana, Bu? Kurang tahu ya, Pak ya. Jadi di sini kita akan membahas, menjelaskan bagaimana ciri jamban yang sehat, bagaimana ciri jamban yang bersih, dan lain sebagainya, ibu-ibu ya. Terima kasih tadi ibunya sudah menyampaikan pendapatnya terkait kondisi jamban. Dan ibu, kita bentuk kelompok kecil, Bu ya. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang. 3 orang tersebut dalam satu kelompok tersebut akan mendiskusikan tentang apa sih manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Jadi nanti setelah Bapak Ibu berdiskusi, nanti saya minta 1 orang untuk maju menjelaskan
hasil diskusi yang Bapak Ibu lakukan pada pertemuan kali ini. Iya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nia yang telah membacakan hasil diskusi bersama anggota kelompoknya. Jadi jamban sehat itu memiliki beberapa manfaat ibu-ibu. Yang pertama itu lingkungan lebih bersih, bau berkurang, terus kesehatan meningkat. Jadi selanjutnya Bapak Ibu itu tidak perlu ke ladang atau sawah. Nah, ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memiliki jamban yang sehat itu kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, contohnya muntaber, terus cacingan, gizi kurang pada anak, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, dengan memiliki jamban yang sehat, masyarakat di sekitar itu tercegah dari stunting, ibu-ibu. Paham, ibu-ibu? Iya Pak. Saya akan menampilkan suatu gambar kepada ibu-ibu. Ini gambar jamban. Ini menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah jamban pada gambar ini sehat? Tidak Pak. Mengapa dikatakan tidak sehat, ibu? Nggak ada atap Pak. Terus? Nggak ada lampu. Oh gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu nih atas pendapatnya. Benar sekali sih sebenarnya. Selanjutnya ini ada gambar kedua. Ini ciri jamban yang sehat. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah jamban ini sehat? Iya Pak. Mengapa dikatakan sehat? Tadi ini ada atapnya Pak, yang tadi nggak ada. Oh ya, makasih Ibu nih atas pendapatnya. Benar sekali apa yang disampaikan ibunya. Jadi ciri-ciri jamban yang sehat itu yang pertama jarak lubang septic tank berjarak 10-15 meter dari sumber air minum atau sumber air yang digunakan oleh keluarga itu dipakai untuk sehari-hari, ibu ya. Iya. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga atau tikus. Jadi kotoran itu langsung nyemplung ke bawah septic tanknya, sehingga tikus itu tidak bisa istilahnya itu menyentuh kotoran kita. Nah, selanjutnya lantainya kedap air miring istilahnya. Jika kita siram atau kita selesai menggunakan jamban tersebut, airnya langsung terbuang ke bawah, mengalir keluar gitu ibu ya. Selanjutnya dilengkapi seperti yang ibunya katakan tadi, dilengkapi dengan dinding dan atap, ditambah dengan penerang di dalam. Nah, supaya mudah kita untuk membersihkan dan lain sebagainya ibu ya. Selanjutnya tersedia ventilasi udara. Penting jamban itu harus memiliki ventilasi udara, karena dengan adanya ventilasi udara sehingga sirkulasi udara dalam jamban tersebut tetap lancar, sehingga oksigen dan udara bersih tetap bisa kita hidup dalam jamban tersebut ibu ya. Selanjutnya pertama tersedia sabun dan air bersih untuk mencuci setelah kita melakukan BAB dan lain sebagainya ibu ya. Paham ibu ya? Iya. Dan penting juga saya sampaikan bahwa ciri jamban yang sehat itu harus dilakukan pembersihan minimal 1 kali seminggu, atau ketika jamban kita terlihat kotor langsung dibersihkan. Ibu-ibu nanti akan membentuk 3-4 orang dalam satu kelompok. Nah, di situ saya akan membagikan tabel ini. Ibu-ibu nanti akan secara bergantian mengunjungi jamban yang ada di sekitar kita. Nanti tinggal ibu-ibu centang apakah kondisi dari jamban tersebut, centang kalau ibu-ibu sehat atau bersih atau pembuangannya lancar, tinggal centang atau enggak, atau tidak centang ya atau tidak. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mendengarkan beberapa paparan singkat saya barusan. Jadi
menggunakan jamban sehat itu sangat penting untuk mencegah stunting. Dengan adanya jamban sehat, setidaknya kita mencegah angka stunting di daerah kita meningkat, di mana di daerah kita ini merupakan salah satu penyumbang angka stunting tertinggi. Mungkin itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.